Peran dan keterlibatan ulama dalam perjuangan kemerdekaan dan pemberdayaan masyarakat telah banyak tercatat dalam lintasan sejarah. Nama ulama asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Syaikhona Muhammad Khalil misalnya, menjadi salah satu nama yang banyak dikenang dan dihormati karena keluasan ilmu dan ajaran-ajarannya untuk mencintai tanah air dan karisma ketokohannya yang sangat dikagumi para ulama lain. Kiai karismatik ini juga dikenal sebagai guru para kiai besar yang sebagian diantaranya dikenang sebagai pahlawan nasional. Syaikhona Muhammad Khalil lahir di Bangkalan, Madura pada tanggal 9 Syafar 1252 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 25 Mei 1835. Ia adalah putra Kiai Haji Abdul Latif, seorang ulama di Bangkalan. Muhammad Khalil lahir dari keluarga ulama. Sejak kecil, Khalil telah menuntut ilmu ke berbagai kiai di sejumlah pesantren di tanah Jawa. Di antaranya, berguru kepada Kiai Nur Hasan di Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Ayah beliau sejak kecil sangat menekankan pentingnya keilmuan dan diajari sendiri oleh beliau. Setelah itu kepada salah seorang keluarganya, setelah itu mondok ke luar dari Bangkalan. Mulai dari Langitan Tuban pada zaman Kiai Muhammad Nur, kemudian ke Bungah Gresik, ke Sidogiri. Pada umur 9 tahun, Khalil kecil diajak ayahnya pergi dan menimba ilmu ke Mekah Al-Mukarramah. Dalam sepanjang hidupnya, Kiai Khalil tercatat 7 kali pergi ke Mekah dengan tujuan menuntut ilmu dan pergi haji. Terakhir beliau itu menimba ilmu di Pondok Pesantren Banyuwangi, di mana di sana Syaikhona Khalil itu untuk menghidupi biaya hidupnya sehari-hari, beliau bekerja memetik pohon kelapa dengan upah 3 sen dan hasil daripada usaha itu kemudian beliau kumpulkan dan setelah banyak beliau berikan kepada kiainya. Dan setelah itu oleh kiainya beliau diperintah untuk menimba ilmu di Mekah dengan uang yang beliau kumpulkan setiap 3 sen itu. Saat di Makkah, Kiai Khalil pernah berguru dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, guru ulama Indonesia dari Banten. Syekh Nawawi dikenal sebagai ulama yang keras dan vokal dalam menentang kolonialisme. Karena sikapnya ini, pesantrennya akhirnya ditutup pemerintah kolonial dan Syekh Nawawi dipaksa kembali ke Makkah. Dari Syekh Nawawi, Kiai Khalil banyak mendapat siraman nilai-nilai nasionalisme atau cinta tanah air dan keinginan untuk terbebas dari belenggu bangsa lain. Nilai-nilai yang belakangan mengilhaminya untuk berjuang mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui pendidikan. Kita tahu bahwa Syaikhona Muhammad Khalil adalah murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian beliau melanjutkan estafet kepemimpinan dari Syekh Nawawi Al-Bantani dengan melakukan penguatan nilai-nilai nasionalisme kepada santri-santri beliau. Sepulang dari Makkah, Muhammad Khalil diangkat sebagai pengajar keluarga kerajaan di Keraton Bangkalan. Saat itu, Bangkalan masih merupakan kesultanan yang berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Raden Ismail bin Yusuf bin Kadirun atau lebih dikenal sebagai Cakraningrat VIII. Kesultanan Bangkalan sendiri kala itu hanya merupakan pemerintahan simbolik karena pemerintah kolonial Hindia Belanda telah mencabut semua kewenangan keluarga keraton. Pada masa ini, Muhammad Khalil menikah dengan Raden Ayu Asek binti Lodrapati yang masih keturunan bangsawan. Ia dikaruniai 2 anak. Kiai Khalil kemudian juga mendirikan pesantren di desa Jengkebuan yang hingga kini masih berdiri dan aktif menerima santri.
salah satu alternatif utama dalam menikmati pendidikan dalam konteks pada zaman itu adalah dengan melakukan pendirian pesantren. Dan mendirikan pesantren itu tidak hanya ladang dakwah utama Syekhona Holil, tapi juga beliau adalah terjun langsung kepada masyarakat-masyarakat pesisir dalam konteks bahwa pendidikan pesantren pada saat itu bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat, terutama dalam lapisan masyarakat bawah. Setelah menikahkan putrinya dengan salah seorang keponakannya, Kiai Haji Muntaha, Kiai Holil menyerahkan kepengurusan pesantren di Jengkebuan pada menantunya tersebut. Kiai Holil kemudian mendirikan kembali pesantren di daerah Kademangan, tak jauh dari pusat kota Bangkalan. Lahan lokasi pesantren yang terletak hanya sekitar 200 meter sebelah barat alun-alun kota Kabupaten Bangkalan ini merupakan hadiah dari keraton. Nah, pesantren ini dipilih karena saat itu pendidikan Islam yang paling bagus ya pesantren. Pendidikan umum otomatis belum, hanya pendidikan umum itu diberikan kepada anaknya orang-orang Belanda itu, kemudian kepada bangsa yang lain dari Eropa maupun dari Asia. Nah, itu antara lain, sehingga umat Islam apalagi yang di grassroots ya, itu tidak punya pendidikan yang seperti yang umum tadi. Saat mengasuh pondok pesantren di Kademangan ini, Kiai Holil tidak hanya kedatangan murid-murid dari Madura, tetapi juga kedatangan santri dari berbagai wilayah di Pulau Jawa, mulai dari Banten, Jawa Barat, hingga dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Pondok Kademangan Bangkalan, Madura, Kiai Holil mendidik para santrinya yang berasal dari berbagai wilayah dengan sejumlah materi pelajaran khas pesantren, seperti tafsir Al-Quran, ilmu fikih atau hukum Islam, nahwu syaraf atau ilmu gramatika bahasa Arab, serta materi tasawuf. Selama mengajar santri-santrinya, Kiai Holil tidak hanya mengedepankan pengajaran teori, namun juga menekankan pentingnya praktek langsung, sehingga hasil dari pendidikan yang ditanamkannya benar-benar tercermin dari sikap, karakter, dan tingkah laku keseharian santri-santrinya. Pendekatan Kiai Holil dalam pengamalan ilmu ini merupakan hal yang visioner pada zamannya. Pendekatan pengajaran yang saat ini banyak diterapkan di kurikulum sekolah-sekolah. Ada usul fikih, ada hadis, ada Al-Quran, ada nahwu, dan katanya, kan katakan saya tadi, multi. Dan murid-muridnya Syekhona Holil bukan hanya tertumpu dari orang Madura saja, bahkan ke seluruh Nusantara ada muridnya Syekhona Holil. Beliau mengajarkan lagi-lagi tata bahasa, penguasaan tata bahasa Arab dan gramatika Arab yang disebut nahwu dan shorof. Sehingga dengan demikian para santri, murid yang diajarkan betul-betul menguasai agama, tidak sepotong-potong. Bagaimana sebenarnya pandangan agama tentang kemerdekaan, bagaimana pandangan agama tentang kesetaraan, dan seterusnya, dan bagaimana pentingnya moralitas luhur dalam mengawal kehidupan ini. Salah satu fokus pembelajaran Kiai Holil dalam mendidik santrinya adalah ilmu gramatika bahasa Arab atau nahwu syaraf. Hal ini terlihat dari banyaknya manuskrip tulisan Kiai Holil yang berkaitan dengan pengajaran nahwu syaraf. Saat mengajar, Kiai Holil juga mewajibkan para santrinya menghafal kitab Alfiyah, salah satu kitab tertinggi dalam penguasaan ilmu nahwu syaraf.
Berkat didikan Kiai Khalil yang mementingkan sikap zuhud dan ikhlas dalam mencari ilmu, lahir sejumlah santri yang belakangan menjadi ulama besar, sekaligus menjadi pemimpin dan pengasuh pondok-pondok pesantren besar, seperti Kiai Haji Hashim Azhari, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng Jombang, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Situ Bondo, Kiai Haji Abdul Wahab Hashbula, pengasuh Ponpes Tambak Beras Jombang, Kiai Haji Bisri Mustafa, pendiri Ponpes Radatut Thalibin Rembang, dan lain-lain. Kita tahu bahwa peran kebangsaan Syekhona Khalil ini sangatlah nampak, pertama melalui beberapa pemikiran-pemikiran beliau yang beliau tulis dalam beberapa manuskripnya. Kemudian yang kedua, ya tentu melalui lahir munculnya santri-santri beliau yang memiliki andil di dalam upaya untuk memperjuangkan kemerdekaan negara ini. Ketinggian ilmu dan karisma ketokohan Kiai Khalil diakui banyak kalangan. Tak aneh, semasa hidupnya, Syekhona Khalil sempat menjadi tokoh sentral dalam jaringan ulama dan santri di Pulau Jawa dan bahkan Nusantara. Fakta ini misalnya dipaparkan Snoek Hugronje, orientalis dan peneliti Islam asal Belanda, dalam salah satu karya tulisnya. Hugronje menulis, keberadaan tradisi ngetan atau masantren yang berarti berguru ke timur dalam masyarakat Sunda bermuara ke pesantren Kiai Khalil. Saksian banyak hal sejarawan, termasuk di dalamnya adalah catatan Snoek Hugronje, akademisi, termasuk di dalamnya peneliti dari Jepang, Hirokoshi, menyatakan bahwa tradisi ngetan di kalangan masyarakat Sunda, Banten itu mengarah ke timur dan muaranya adalah Syekhona Muhammad Khalil. Tempat berkumpulnya para ulama dan santri, jejaring ulama, ginekologi ilmu, itu menempatkan Bangkalan sebagai salah satu epicentrum, baik itu epicentrum keilmuan ataupun epicentrum pergerakan pada zamannya. Sebagai kiai dan seorang pemimpin informal di masyarakat, Syekhona Khalil juga dikenal selalu memikirkan rakyat. Perhatian besar Kiai Khalil terhadap pentingnya rasa cinta tanah air dan perjuangan untuk memajukan serta membebaskan masyarakat bisa dilihat dari sejumlah manuskrip peninggalannya yang dihimpun Lajnah Turots, sebuah lembaga yang fokus mengkaji peninggalan Kiai Khalil. Dalam salah satu catatannya, dalam kitab Alaika bi Taqwallahi, karangan Habib Abdullah Al-Haddad, Kiai Khalil menuliskan kalimat hubul waton minal iman, yang berarti cinta tanah air sebagian dari iman. Sementara ini ada 30 manuskrip yang kita temukan dari berbagai tempat di Jawa Tengah, ya di Madura sini, terus di banyak tempat. Nah, kebanyakan itu tentang masalah ilmu tata bahasa Arab. Sebab itu yang kemudian menjadikan seorang muslim menjadi muslim yang mengerti pada Quran, baik secara nahwu, saraf, dan makna, dengan memberi pemahaman tentang agama yang sesuai dengan kaidahnya. Pemikiran beliau itu tertuang dalam tulisan-tulisan beliau. Sebuah manuskrip Syekhona Khalil ini ditulis di situ ada kalimat hubbul auton minal iman. Jadi kalau hubbul waton minal iman yang digelorakan oleh Nahdlatul Ulama itu di era Kiai Wahab Hasbullah. Notabene beliau adalah santri Syekhona Khalil. Maka tulisan ini adalah sekali lagi menjadi pondasi bagaimana lahirnya pemikiran-pemikiran kebangsaan bagi santri-santrinya. Kalimat cinta tanah air sebagian dari iman di kemudian hari kerap disitir dan menginspirasi banyak muridnya untuk melanjutkan perjuangan Kiai Khalil dalam mendidik dan memajukan masyarakat Jawa. Syekhona Khalil adalah kiai yang sangat peduli dengan dunia sekitarnya. Pada akhir dekade 1910-an, ketika kondisi politik di wilayah Hijaz atau Mekah dan Madinah sedang dalam kondisi genting akibat kemunculan paham Wahabi yang melarang keberadaan mazhab atau paham lain, kekhawatiran muncul di banyak tempat.
Puluhan ulama penganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dari berbagai wilayah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, misalnya, berkumpul di Jengkebuan, Madura untuk mendiskusikan kekhawatiran mereka terkait keberlangsungan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada saat itu, banyak hal faktor geopolitik dunia seperti kemunduran Turki Utsmani dan cengkraman paham Wahabi pada saat itu. Ulama dan santri membuat jejaring dengan berkumpul secara intensif di Bangkalan dan di Surabaya. Mereka berbicara tentang persoalan-persoalan umat, kemudian melakukan inisiatif untuk mendirikan sebuah jamiah. Syekhona Holil dan tokoh-tokoh ulama pada saat itu ingin terus-menerus mewariskan Islam seperti yang kita cintai di Indonesia saat ini, dengan nilai-nilai yang moderat, terbuka, dan toleran. Pertemuan ulama di Jengkebuan ini menjadi dasar pemikiran perlunya sebuah wadah yang menyatukan pemikiran kalangan ulama pesantren terkait berbagai persoalan sosial, politik, dan keagamaan. Pada tahun 1924, Kiai Holil meminta salah seorang santrinya, Kiai As'ad Syamsul Arifin, mengantarkan tongkat dan tasbih diikuti pesan dan bacaan kepada Kiai Hashim Asy'ari sebagai isyarah atau restu pendirian wadah perjuangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan nama Nahdlatul Ulama. Kiai As'ad ya, yang dari Situbondo itu, nah itu dididik secara khusus, kemudian dipercaya, kemudian diberi tugas untuk memberikan tongkat, tekennya itu tongkat kepada Syekh Hashim Asy'ari. Nah ini isyarat untuk mendirikan Nahdlatul Ulama waktu itu. Keduanya juga diberikan tasbih. Jadi tasbih ini diberikan pada Kiai As'ad, dikalungkan begini, kemudian disampaikan ke Hadratul Syekh Hashim Asy'ari, kemudian Hashim Asy'ari mengambil. Sebagai ulama dengan penguasaan ilmu yang luas dan mendalam, Syekhona Holil dikenal sebagai sosok alim yang bisa mendamaikan ketegangan yang kadang terjadi akibat perbedaan pandangan dalam pengamalan ajaran Islam antara kelompok pengawal syariat atau fikih dan kelompok pengawal tasawuf atau sufi. Kualitas penguasaan ilmu agama yang sangat luas dan mendalam inilah yang membuat Kiai Holil dikenal sebagai Syekhona, yang berarti guru kita bersama. Tarekat ini menekankan amalan batin gitu ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian fikih gitu ya. Itu kan banyak yang lahir gitu ya, yang lahiriah gitu ya. Kemudian oleh Syekhona Holil ini bisa dipertemukan gitu ya. Sehingga yang batiniah tadi ini juga harus dibarengi dengan yang lahiriah gitu. Yang lahiriah juga begitu, harus bisa menerima yang batiniah gitu. Nah, ini yang disatukan sehingga akhirnya bisa memadukan antara keduanya. Yang paling menarik, beliau itu sangat terbuka untuk dikritik. Dalam salah satu tulisan tafsirnya, beliau menulis sebuah Al-Quran yang itu dimaknai awal sampai akhir. Dan itu kalau terbit luar biasa itu. Di akhir tafsir itu tertulis bahasa Madura, yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesianya itu kira-kira siapapun yang melihat kitab ini, kitab terjemahan tafsir ini kemudian menemukan kesalahan, lalu dibenarkan sesuai kaedahnya yang berlaku, maka saya sangat berterima kasih sekali, Masya Allah. Jadi menerima untuk dikritik. Beliau ulama dari mayoritas bangsa Indonesia, menerima untuk dikritik. Syekhona Muhammad Holil wafat pada tanggal 23 April 1925 atau tanggal 29 Ramadan 1343 Hijriah. Kiai karismatis yang meninggal dalam usia 90 tahun ini dimakamkan di Pesarean Mertajasa, Bangkalan, Madura. Hingga saat ini, meski dalam suasana pandemi, makam Syekhona Muhammad Holil tidak pernah sepi dari kunjungan peziarah yang mendoakannya.
Hingga hari ini, puluhan pesantren atau lembaga pendidikan yang terafiliasi dengan Syekhona Muhammad Khalil masih berdiri dan aktif memberikan pengajaran bagi santri-santrinya. Embrio bagi lahirnya pondok-pondok pesantren besar yang ada di Nusantara. Sehingga bagi generasi penerus ini menganggap penting bagaimana menjaga warisan ini. Kehadiran pesantren-pesantren ini diharapkan juga dalam rangka untuk menjaga serta melestarikan misi besar daripada Syekhona Khalil itu sendiri. Tak hanya dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial, Syekhona Muhammad Khalil juga berupaya membuat masyarakat mandiri secara ekonomi. Salah satunya dengan membuat kapal Sarimuna yang memungkinkan perdagangan antara masyarakat Madura dengan wilayah lain. Beliau juga dalam konteks ekonomi, Mbak. Kita tahu bahwa beliau adalah melakukan pemberdayaan ekonomi umat dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, membentuk atau membuat kapal-kapal di daerah pesisir Madura, Mbak. Jadi salah satu dakwah beliau adalah beliau giat membuat perahu dalam konteks memberdayakan umat dengan etos kerja yang bagus. Dalam sepanjang hidupnya, Syekhona Khalil tidak hanya meninggalkan banyak jejak ilmu dan pemikiran terkait masalah-masalah keagamaan, namun juga mewariskan semangat cinta tanah air atau nasionalisme dan gelora untuk terbebas dari belenggu penjajahan. Semangat dan gelora yang sangat membekas di hati murid-muridnya yang belakangan banyak menjadi guru, ulama dan tokoh sentral dalam perang dan perjuangan melawan penjajah. Bertolak dari alasan ini, pengajuan nama Syekhona Khalil sebagai pahlawan nasional merupakan sebuah keniscayaan. Alasan utama pengusulan pahlawan Syekhona Muhammad Khalil sehingga beliau layak untuk diusulkan, pertama berkaitan dengan narasi sejarah yang tidak berpihak pada ulama dan santri. Seperti yang kita ketahui bahwa inisiator pergerakan di Indonesia itu didominasi oleh ulama dan santri. Kita berusaha untuk mendudukkan realitas sejarah yang sebenarnya, salah satunya adalah dengan merekonstruksi pengusulan gelar Syekhona Khalil sebagai pahlawan nasional. Syekhona Khalil merupakan epicentrum ilmu di Nusantara. Kemasyhuran, kealiman, ketokohan beliau itu tidak hanya diakui dalam konteks lokal Madura, bahkan Nusantara, bahkan pada dunia pada saat itu. Syekhona Muhammad Khalil merupakan seorang pengajar, pengasuh lembaga pendidikan, dan ulama terkemuka yang mengupayakan pencerahan masyarakat lewat jalan pendidikan, satu aspek yang dalam sejarah Indonesia terbukti membawa kemajuan besar bagi masyarakat.